Kemudian Bapak Ibu ini menjawab dari pengisian riwayat kerja ya. Ini surat dari penjelasan BKN bahwa untuk riwayat kerja ini bahwa silakan diisikan saja semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi Panselnas berkenaan juga dengan riwayat apakah wajib diisi. Kemudian ada juga informasi untuk guru, nakes, dan teknis. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, untuk pertama kita informasikan pertanyaan dan jawaban P3K guru. Ini untuk guru dulu. Ada beberapa Q&A yang mesti kita pahami. Pertama, sertifikat dalam jabatan bisa dipakai afirmasi, tapi penentuan kelulusan tetap urutan prioritas sebagaimana di Kemenpan RB. Artinya bagi Bapak Ibu guru yang memiliki serdik yang daljab itu tetap akan mendapatkan poin, tapi kelulusannya tetap nanti akan dihitung P1 dulu, kemudian baru THK2, baru Bapak Ibu. Yang kedua, jika pindah Satminkal dan belum 2 tahun di Satminkal baru, maka tidak bisa mengikuti seleksi. Ini jelas ya dalam Dapodik, pembacaan rekan-rekan yang pindah itu akan terbaca hanya di sekolah baru ya. Jika sekolah lamanya itu tidak terbaca, sehingga banyak sekali rekan-rekan guru mengeluh, walaupun Dapodiknya sudah lama, tetapi karena baru pindah di sekolah baru, dianggap belum 2 tahun atau 4 semester. 3, meskipun terdaftar di BKN tapi sekarang sudah tidak bekerja maka tidak dapat melamar. Benar sekali ini karena memang harus aktif bekerja ya, karena ada suket 2 tahun mengabdi atau aktif di instansi pemerintah. 4, tidak ada seksi kompetensi teknis tambahan khusus guru ini. Kita juga berharap untuk teknis tambahan ini tidak berlaku juga untuk guru dan teknis karena memang di sana akan ada celahnya untuk manipulasi data. 5, pembuatan akun boleh kapan saja termasuk rekan-rekan yang gelombang 2, tapi nanti daftarnya sesuai dengan periodenya. Ke-6, P3K 2024 untuk menata pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Maka dari itu guru swasta tidak bisa melamar, ini sudah jelas ya. Kemudian tidak ada PG ataupun passing grade, ini juga sudah jelas. Kemudian untuk Dapodik cut off-nya adalah 20 Oktober 2022. Setelah 2 Oktober 2022 maka dianggap kurang dari 4 semester. Jika belum, semoga tahun depan bisa ikut lagi dan semoga aja dibuka lagi ya. Namun sebagaimana penjelasan dari Pan RB ataupun BKN, meskipun tahun depan akan ada, tidak prioritas seperti tahun ini ya, karena memang tahun inilah besar-besaran penyelesaian honorernya. Ke-9, jika info GTK tidak valid maka bisa update melalui verbal PTK. Ini minta bantu Dapodik ataupun operator Dapodik sekolah. Ini masih ada waktu ya, karena masih 10 hari. Untuk perpanjangan waktu pendaftaran masih menunggu Panselnas, tapi jangan berharap terlalu banyak. Jika sudah selesai, gas saja untuk submit. Ya, karena kalau kita lihat lini masanya sudah sangat mepet, dan apabila 10 hari ini tidak selesai, kemungkinan tidak akan ada perpanjangan waktu. Pemerintah sedang berusaha agar penetapan formasi guru tidak lagi melalui Pemda, tetapi melalui kementerian. Ini dalam hal ke depan ya Bapak Ibu di 2025. Ini informasi untuk guru. Nanti akan ada tambahan informasi Ibu Guru dari Bu Nunu di akhir video. Kemudian Bapak Ibu ini menjawab dari pengisian riwayat kerja ya. Ini surat dari penjelasan BKN bahwa untuk riwayat kerja ini bahwa silakan diisikan saja semua. Nah ya, tujuannya agar kami dari tim BKN bisa melihat apakah memang Bapak Ibu sudah cukup masa kerja untuk masuk ke pendataan non-ASN kemarin, serta apakah Bapak Ibu pernah memiliki pengalaman kerja yang bersesuaian dengan bidang yang dilamar. Meskipun beberapa Pemda meminta jabatan ataupun isian riwayat ini minimal 2 tahun saja, secara administrasi BKN tetap meminta agar ini diisi. Terlepas daripada semua ataupun tidak, ini wajib diisi. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam pengisian non-ASN riwayat pada buku panduan memang di sana disebutkan ya, meskipun dalam buku panduan seleksi CSN khususnya P3K teknis dan yang lainnya juga, di sini dijelaskan pada bagian riwayat setelah memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi, tahap selanjutnya adalah isi riwayat pekerjaan ya. Pada tahap ini Anda dapat menambahkan riwayat pekerjaan dan riwayat penulisan ilmiah lebih dari 1 jika ada.
Tetapi jika tidak ada, silakan klik tombol selanjutnya, alias di sini harusnya tidak wajib ya. Dalam buku panduan petunjuk teknis pendaftaran P3K 2024. Tetapi memang itu tadi, karena memang mekanisme seleksi sekarang adalah honorer, pada prinsipnya Bapak Ibu honorer pasti punya riwayat. Maka dari itu BKN meminta ya Bapak Ibu tetap mengisi ya berapapun yang Bapak Ibu miliki, atau ya kalau kita ikut kata Pemda ya minimal 2 tahun, maka itu dapat kita gunakan panduannya. Nah, di sini disebutkan isi dulu yang baru ya 2024, baru lanjut ke 2023, 2022, 2021 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu untuk yang ini tidak menjadi persoalan, kita isi dari 2021 ataupun 2024 itu tidak menjadi persoalan. Ini sudah kita klarifikasi dari BKD. Karena intinya terdata saja riwayat Bapak Ibu di dalam pengisian. Berapa banyak sampai kapasitas maksimal sistem atau sesuai dengan riwayat tahun Bapak Ibu. Ini artinya kalau tadi disuruh semua, yang penting Bapak Ibu linear dengan formasi yang dilamar. Kami tidak bisa jawab berapa banyak di sistem karena kami tak tahu tampilan sisi pelamar. Ini saat ditanya berapa banyak sih yang mampu diisi oleh pelamar pada sistem di riwayat, ini jawabannya orang BKD juga tidak tahu berapa kapasitas yang bisa menampung. Pada prinsipnya diisi saja sesuai dengan yang diinginkan. Nah, sebagai tambahan kita dengarkan beberapa penjelasan tentang P3K Guru dari Ibu Nunuk Suryani. Bukan ya, kita sedang mendapatkan kabar gembira untuk semua Bapak Ibu terkait dengan Bapak Ibu Guru non-ASN, karena seleksi ASN P3K sudah dimulai sesuai dengan surat pengumuman Badan Kepegawaian Negara nomor 2 tanggal 27 September 2024 sebagai tindak lanjut dari Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Ini ada dua di dalamnya Bu Dijen. Yeah. Ada yang memang berasal dari sekolah negeri, ada juga yang dari sekolah swasta. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu guru yang berasal dari sekolah swasta harus mendapatkan surat izin dari yayasan. Nah, yang kedua itu bedanya adalah guru ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2. Yang ketiga guru non ASN di instansi daerah. Itu juga ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama pegawai non ASN yang terdaftar pada pangkalan database BKN dan terdata aktif di Dapodik sebagai guru di instansi pemerintah. Dalam ini adalah sekolah negeri. Kelompok yang kedua guru non-ASN yang terdaftar aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri atau pada instansi yang sama paling sedikit 2 tahun. Nah, ini banyak yang dipertanyakan Brigjen yang di luar karena kita memberikan batasan sebelum Oktober 2022 atau 4 semester sejak Juli tahun 2022 secara terus-menerus tentunya. Nah, ini banyak pertanyaan, mungkin kurang 1 bulan, 2 bulan, tapi kan ini aturan yang dari Kemenpan yang ada di Kemenpan, jadi harus kita hormati, patuhi. Nah, ketika yang keempat adalah lulusan PPG. Nah, lulusan PPG ini adalah lulusan PPG Prajabatan yang masuk pada pangkalan data lulusan PPG di Kemendikbudristek. Nah, tentunya ada 4 hal yang perlu diperhatikan, perlu disiapkan oleh Bapak Ibu guru calon pendaftar seleksi ASN P3K Guru di tahun 2024. Yang pertama tentunya terus mengikuti informasi perkembangan pengumuman. Yang kedua, setelah mengetahui waktu pendaftaran tentunya mempunyai akun SSC ASN BKN. Itu pasti harus ada. Yang ketiga, mengikuti seluruh rangkaian seleksi yang ditetapkan. Yang ketiga, melakukan verbal PTK di verbal ptk.data.kemdikbud.go.id. Nah, yang terakhir tentunya sebagai persyaratan sebagai guru memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik. Kecuali bagi Bapak Ibu guru yang ada di wilayah Kepulauan Papua yang memang mempunyai undang-undang sendiri, ada undang-undang otonomi khusus. Ya.
Baik, terima kasih Pak Ses. Tadi informasi penting sekali ya dari Pak Ses. Ada satu hal yang penting ya, kalau tahun lalu ada SKTT, tahun ini ya karena banyak dinamika di daerah, maka tahun ini tidak ada SKTT atau seleksi kompetensi teknis tambahan dari pemerintah daerah. Semua seleksi hanya ada satu di SSCASN BKN.